Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Brawijaya, berjumpa lagi dengan saya Ika Saputri Ningsi selaku moderator dalam podcast Surau Ar-Rahman FEBUB. Dan seperti biasa, kita hari ini akan ngobrol santai seputar ekonomi, keuangan, Islam, dan seputar kehidupan sehari-hari selama Ramadan ini. Dan kali ini spesial banget karena kita sudah memasuki episode kedua. Nah, bulan Ramadan ini selalu membawa suasana yang berbeda dan pastinya kita harus lebih banyak refleksi nih Sobat Brawijaya. Dan jangan lupa untuk juga memperbanyak ibadah juga, tapi ternyata ada fenomena lebih banyak belanjanya juga ternyata. Nah, episode kali ini kita akan ngobrol tentang ekonomi puasa. Dari lonjakan konsumsi, sektor bisnis apa saja sih yang sekiranya potensial, hingga gimana caranya kita bisa mengatur keuangan secara bijak sebelum bulan Ramadan yang penuh berkah ini berakhir. Dan tentunya kita bakal bahas dari berbagai perspektif tentunya, yaitu dari ekonomi Islam. Dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan di sini sudah hadir Pak Aminullah Ahmad Mutakin, SHI MSc Fin, yaitu merupakan dosen dari program studi ekonomi Islam dan pemegang lisensi Register Islamic Financial Associate. Halo, Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam, Mbak Ika. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Masih bisa menikmati Ramadan di tanggal 10 ini. Masya Allah, alhamdulillah masih baik. Dan kalau boleh tahu Pak, kira-kira kegiatan sehari-hari ini seperti apa saja sih Pak selain jadi dosen? Mungkin singkat saja. Baik, selain dari menjadi dosen, mungkin ya menjadi seorang orang tua yang mengajarkan anaknya untuk tarawih kali ya, dan berpuasa. Dan alhamdulillah tahun ini anak pertama sudah full puasa walaupun sahurnya masih sarapan. Oh, baik, Masya Allah sekali. Luar biasa, itu bisa dicontoh juga ya. Mungkin Sobat Brawijaya ini bisa ngajarin adiknya juga atau mungkin sepupunya. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin kita bisa langsung ke inti dari diskusi kita pada hari ini. Nah, kalau berbicara tentang Ramadan ya Pak ya, Ramadan ini identik sekali dengan konsumsinya meningkat karena ada fenomena harus belanja baju baru, kemudian sekarang itu lagi trennya bertakjil gitu ya, entah itu yang non muslim atau mungkin yang teman-teman yang muslim sendiri gitu. Oke. Nah, sebenarnya fenomena-fenomena ini terjadi karena faktor apa saja sih Pak, dan kira-kira apakah ada aspek ekonomi yang mempengaruhinya dan bagaimana kok bisa terjadi fenomena ini? Oke, baik, terima kasih Mbak Ika. Saya rasa pertanyaannya cukup menarik ya. Kenapa justru di bulan puasa atau Ramadan ini mayoritas muslim khususnya di Indonesia justru konsumsinya meningkat gitu kan. Padahal harusnya puasa itu menahan diri gitu, menahan dari makan, minum, viralisasi, uploadisasi, storyisasi. Tapi mengapa malah justru ketika Ramadan muslimnya itu juga malah mendominasi gitu kan. Betul. Ya, secara data memang BPS mengeluarkan ada, bisa saya sebut Ramadan Effect ya, ada Iya. Januari Effect, tapi saya lebih suka Ramadan Effect. Jadi beberapa data mengatakan ketika konsumsi atau permintaan barang dan jasa di bulan Ramadan itu meningkat. Bahkan dari pelaku pasar di bidang bisnis itu mengatakan keuntungan di bulan Ramadan itu bisa menutup defisit dalam perdagangan 1 tahun. Ada yang mengatakan demikian. Luar biasa sekali ya Pak impactnya ya. Kalau dari segi konsumsi kita bisa lihat secara kasat mata di mana justru orang-orang itu sibuk berburu buka ya, tadi buat Iya, takjil ya. betul. Jadi malah memikirkan gimana caranya takjil yang enak gitu. Betul. Seharusnya menurut saya tidak masalah kenaikan permintaan barang dan jasa, tapi ada baiknya itu dilakukan oleh mereka yang kurang mampu sehingga ada shifting kekuatan belinya atau daya beli itu dari yang mampu ke tidak mampu, tapi kenyataannya tidak seperti itu sepertinya. Jadi diharapkannya harusnya tuh lebih merata ya Pak, ada keseimbangan. Jadi tidak hanya yang mungkin ekonominya menengah ke atas saja, tapi juga menengah ke bawah juga merasakan hal Ya, itu. harusnya konsumsi itu bergeser gitu dari yang mampu ke the have not gitu ya. Iya, Tapi betul. kenyataannya justru para pemilik atau orang-orang yang mampu ini justru konsumsinya bisa kita rasakan, bahkan pengalaman pribadi dulu ketika mahasiswa itu
justru pengeluaran tuh banyak. Silahkan nanti audiens, teman-teman, ya, kolega, dicek pengeluaran selama Ramadan dengan di luar Ramadan lebih banyak yang mana kan gitu. Jadi Betul. dari data dari apa jawaban itu nanti bisa terbukti bahwasanya data dari BPS itu valid. Memang demand di bulan Ramadan itu lebih tinggi. Oke, baik. Nah, karena kalau melihat terjadinya lonjakan atau fenomena yang terjadi di Ramadan ini, bahwa konsumsi juga semakin meningkat, tapi padahal sebenarnya Islam itu mengajarkan kesederhanaan ya Pak ya. Nah, Betul. tapi di Ramadan ini ternyata pola konsumsinya cukup meningkat dan cenderung lebih berlebihan seperti itu. Nah, bagaimana dalam hal ini Islam memandang konsumsi yang berlebihan ini? Oke, baik. Terima kasih. Menarik juga. Dahulu kala sebelum saya mencoba menyadari beberapa masukan dari Al-Quran ya, adanya lonjakan ini memang tidak lepas dari sabda Nabi, yaitu banyak orang yang memang di bulan puasa ini merasakan atau hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Jadi dari sini saya simpulkan, oh memang sudah diprediksi nubuat Nabi 14 abad yang lalu itu sudah diprediksi bahwasanya memang manusia itu akan cenderung seperti itu, sehingga fenomena ini memang makin membenarkan hadis Nabi. Jadi tidak salah gitu ya. Artinya hadis ini sudah ada sejak zaman dahulu dan terbukti hingga saat ini pun kejadiannya sama. Sehingga seharusnya seorang muslim yang ingin naik derajat dari level saumul am ke saum bil khusus terutama, itu harus menerapkan nilai-nilai Islam supaya dia bisa naik derajat dari orang-orang yang puasa pada umumnya yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bisa naik ke level ke takwa ya, seperti yang disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, memang syarat untuk menjadi tatakun harus naik level dari yang umum tadi. Jadi fenomena ini sangat sesuai dengan hadis dan sudah diprediksi. Jadi memang kita tidak bisa menyalahkan, tapi jika ingin naik level ada tips-tipsnya. Wah, ada tips-tipsnya. Mungkin bisa kita kulik-kulik lebih lanjut nanti di akhir gitu ya, Pak ya. Siap. Kalau tadi sudah Bapak juga sudah menyinggung bahwa adanya Ramadan effect juga yang mungkin bisa mempengaruhi sektor-sektor ekonomi, termasuk juga yang tadi sempat saya sampaikan itu ada mungkin sektor F&B, fashion itu kan juga sangat berpengaruh dan meningkat drastis gitu. Nah, selain sektor F&B dan fashion, kira-kira sektor apa sih Pak yang potensial juga meningkat dalam Ramadan ini dan tidak hanya di tahun ini saja, tapi juga berpotensi meningkat di tahun-tahun berikutnya nanti? Jika melihat kenaikan atau Ramadan effect ya, menurut saya adalah memang di makanan dan minuman serta jasa, terutama transportasi. Pengamatan saya sederhana, travel itu mengalami permintaan tinggi ketika mudik. Karena apa? Seperti kereta api, kemudian bis, otobus, perusahaan itu pesawat, pasti akan mengalami hal yang serupa karena fenomena mudik ini. Di sini sektor lain yang kemungkinan akan meningkat masa yang akan datang, semakin meningkatnya literasi keuangan seseorang, maka mereka akan berlomba-lomba untuk mengambil instrumen-instrumen keuangan yang saya rasa lebih safety gitu ya. Jadi di Ramadan ini beberapa penceramah sudah fokus berceramah mengenai instrumen-instrumen keuangan yang digunakan. Jadi saya memprediksi ketika literasinya naik, kesadarannya naik, maka beberapa hal termasuk halal industri akan menaik. Kita bisa lihat harga saham Unilever, kemudian McD, Nestle itu yang berafiliasi dengan Amerika sudah mulai goyah. Artinya apa? Ketika kesadaran masyarakat kita Indonesia terhadap halal boykot itu tinggi, maka yang berdekatan atau berafiliasi dengan Amerika turun, sehingga brand-brand lokal bisa jadi kemungkinan akan mencuat. Dan satu lagi yang bisnis yang saya rasa kedepannya tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita bendung adanya teknologi adalah sektor pengiriman. Iya, Karena makin maraknya belanja online online, sehingga jika ingin buka bisnis, ya bisnis pengantaran itulah yang mungkin akan menjadi populer ya. Dan juga dulu sebelum era gadget ini menjamur, saya memprediksi kebutuhan akan alat bantu penglihatan itu meningkat. Oh, kenapa tuh Pak? Karena anak kecil sekarang sudah Main gadget ya. familiar dengan gadget ya, jadi otomatis alat bantu untuk melihat itu akan
semakin diminati. Jadi itu saya rasa akan menjadi sebuah kebutuhan di masa yang akan datang. Wallahu Iya, a'lam betul. bishawab sih. Iya, betul, betul. Tapi menarik sekali, Pak, terkait tadi ada beberapa pelaku usaha yang memang Hmm. kira-kira nantinya akan potensial meningkat. Nah, kira-kira agar lebih cuan, gimana sih, Pak, pelaku usaha ini bisa memanfaatkan momen yang ada? Momen yang ada di bulan Ramadan ya Iya, terutama. betul. Oke, baik. Salah satu ide saya dalam terakhir masa studi di S2 itu terpikir apakah lembaga keuangan Islam dan juga pelaku bisnis Islam itu tidak memiliki mekanisme manajemen risiko yang komprehensif. Kemudian saya menemukan mencoba menggabungkan antara keuangan sosial Islam dengan keuangan bisnis Islam. Artinya ternyata tidak bisa dipisahkan. Yang mana di dalam konvensional bisnis Islam ya bisnis. Iya. Berderma dianggap tidak masuk akal atau tidak ada afiliasinya. Tapi melihat dari beberapa ayat seperti halnya sedekah tunfiul bala, berarti kita bisa menggunakan sedekah itu untuk preventif dari resiko yang terjadi di bisnis. Seperti yang sudah kita pelajari di manajemen risiko 1 ya, saya pernah mengambil juga dan masih ada, semoga belum expired. Ketika resiko dihindari maka muncul keuntungan. Jadi ketika kita mencoba membentengi risiko dengan yang tadi itu as-shadaqatu tudfi'ul bala, walaupun hadisnya tidak sahih ya, masih tergolong hasan bahkan lemah, bisa kita buktikan. Saya mempunyai hipotesis belum ada orang dermawan bangkrut karena kedermawanannya. Dan untuk membuktikan itu saya mencoba mencari orang-orang yang bangkrut, apakah dia punya apa istilahnya kebiasaan untuk berderma, semacam proteksi lah atau semacam asuransi langit, sehingga ketika kita rutin dalam itu maka dijanjikan akan dilipat gandakan seperti Al-Baqarah 261. Sehingga saya mempunyai satu bukti dari kawan yang bekerja di manajemen, mohon izin ya Pak ya, tidak menyebut nama. Beliau bercerita bahwasanya salah satu owner di perusahaan tisu di Surabaya itu mengatakan ketika dia berdonasi ke lembaga keuangan Islam atau ke pesantren atau masjid membantu muslim, itu justru 10 kali lipat meningkat Masya omsetnya. Allah. Dan saya rasa apa mungkin itu yang terjadi di masa Abu Thalib ya, ketika membantu dakwah Rasul. Padahal Abu Thalib belum Islam tapi membantu, sehingga apakah mungkin itu masih hipotesis dan belum terjawab ya. Jadi saya rasa dengan menghubungkan antara sosial Islam dengan bisnis Islam bisa meningkatkan omset sekaligus menghilangkan atau memitigasi risiko kerugian. Menarik sekali. Tapi mungkin kira-kira dari adanya peningkatan konsumsi, kemudian sektor-sektor juga mulai bertumbuh, kira-kira apa sih Pak dampak yang mungkin dampak ekonominya ya yang terjadi selama Ramadan ini, dan apakah ada kemungkinan ini malah dampaknya tidak hanya positif tapi juga dampaknya negatif juga. Nah, kira-kira bagaimana? Dari sisi permintaan dan penawaran kita bisa melihat ya mungkin agak kesalahan ya ketika orang menganggap Ramadan itu berkah gitu kan. Apakah berkah itu nanti mungkin dibahas dalam sesi lain ya, karena mereka menganggap bertambahnya profit dalam Ramadan itu adalah keberkahan. Tapi sangat disayangkan ketika kita amati fenomena buka bersama, takjil, itu saya memikirkan penjualnya ini kapan sholatnya yang muslim. Iya, betul. Terus ketika teman-teman yang berburu takjil dan buka bersama, ini pernah saya amati satu fenomena, saya lihat ternyata ada juga mereka puasa tapi tidak sholat. Jadi tidak bisa diukur keberkahan dengan berapa keuntungan yang diperoleh, sehingga bisa jadi secara material, secara ekonomi dia untung, tapi secara berkah tidak berkah, nah ini yang belum pernah dilakukan riset. Nah, itu kan nanti kembali lagi kepada apa sih berkah itu, tapi karena waktu yang ini jadi kita tidak bahas berkah. Intinya secara ekonomi memang menguntungkan, tapi secara berkah nah, ini belum ketahuan. Jadi oke, secara material memang menambah, tapi secara keberkahan nah, apakah berkah atau jangan-jangan Ramadan kita dari tahun ke tahun sama-sama aja. Berarti kalau sama aja kan merugi, harusnya lebih meningkat seperti itu sih. Berarti secara garis besarnya kalau untuk dampak kepada ekonomi nasionalnya juga semakin lebih positif ya Pak? Dari sisi perhitungan materialistis saja, ya akan berdampak pasti. Keuntungan di mana-mana pasti akan mencatat keuntungan yang tadi sudah di awal bilang. Keuntungan selama 1 bulan Ramadan penjualan itu bisa mengcover Defisit selama 1 defisit selama 1 tahun. tahun. Seperti mengapa kalau kita sebut merek nih, satu iklan sirup itu sampai ratusan juta untuk membuat
pengingat Iklan, gitu ya, iya. iklan pengingat Bahkan atau miliaran sih Pak ya. miliaran. Nah, itu berarti kan menunjukkan bahwasanya efek dari marketing tinggi terhadap permintaan atau keuntungan yang diperoleh. Betul betul. Nah, setelah kita berbincang mengenai fenomena terkait konsumsi yang meningkat, belanja yang berlebihan, tapi alangkah baiknya kita juga meminimalisir gimana sih caranya kita mengelola keuangan dengan bijak seperti itu Oke. melalui perencanaan keuangan. Tapi karena menarik ya, karena narasumber kita hari ini itu merupakan berlisensi Rifa. Jadi memang ahlinya di bidang Islamik dan kebetulan juga saya juga tertariknya di bidang finance tapi konvensional. Nah, saya lebih ingin mengetahui hal yang mendasar sih Pak sebelum lebih jauh ya membahas tentang perencanaan keuangan. Tapi hal yang mendasar yang membedakan perencanaan keuangan secara konvensional dengan syariah itu seperti apa sih Pak? Oke, baik. Karena Mbaknya juga seorang Muslim dan Iya. momen Ramadan ini harusnya sebagai momen di mana belajar tidak hanya ibadah tapi juga bagaimana merencanakan keuangan secara Islami, dan semoga menjadi titik balik kita ya untuk mengetahui atau ingin mengetahui hal itu. Satu hal yang menjadi inspirasi saya dalam menulis buku perencanaan keuangan Islami yang masih insya Allah terbit segera, itu adalah ternyata kita itu tidak akan bergerak di hari kiamat gitu, la tazulu qadama abdin fi yaumil qiyamah, seperti itu bunyinya kira-kira, sampai kita ditanya tentang kemana kamu belanjakan dan dari mana. Padahal 2 dari 5 pertanyaan itu berkaitan dengan finansial, artinya dari mana dan kemana. Padahal ilmu pengetahuan, kesehatan kita, badan kita itu hanya untuk apa, tapi mengapa dalam bidang harta benda kita ditanya 2 hal, dari mana dan kemana. Dan kebetulan juga dari sebuah kitab Nidaur Rahman di Alil Iman itu disebutkan dalam Al-Quran itu ada 83 ayat tentang seruan iman, dan 2/3-nya atau 40%-nya itu ditanya tentang ekonomi, sehingga saya rasa menarik untuk mempelajarinya, karena syarat untuk kaki bergerak atau ibaratnya apa ya, kita tidak akan bergerak di saat hari kiamat itu, tidak akan lanjut pertanyaannya kalau kita belum bisa mempertanggungjawabkan hartanya. Jadi yang membedakan adalah ketika keuangan konvensional hanya fokus pada materialistis sampai meninggal, dana pensiun mentoknya, di syariah kita harus memprediksi apa keuangan setelah kehidupan. Misalkan ketika kita bisa menyisihkan dana untuk bangun akhirat kita, jadi perlu dipikirkan. Fokus untuk ibadah haji harus ada. Kalau konvensional belum ada kan Mbak? Iya, betul. Tidak sampai haji gimana, kurban seperti apa, pendidikan anak ada, tapi pendidikan anak yang syariah atau tidak, nah, itu juga dibahas. Dan satu hal yang mendasar adalah dalam perencanaan keuangan Islami kita fokusnya adalah bagaimana perencanaan ini dapat membuat kita beribadah dengan tenang. Jadi tujuannya bukan untuk berapa digandakan hartanya, tapi supaya pasif income yang diperoleh atau hasil dari perencanaan ini adalah kita bisa beribadah secara lebih tenang. Saya rasa itu yang menjadi dasar bedanya, tapi secara detail Ya. insya Allah ada pembahasan sendiri. Wah, berarti memang syariah ini tuh salah satu hal yang cukup komprehensif ya bisa dibilang Pak, karena kita juga membahasnya tidak hanya sampai kita meninggal saja, tapi juga mempertimbangkan apa saja yang sekiranya bisa menjadi amal jariah juga. Betul. Seperti itu. Jadi mungkin bisa dipersiapkan juga dari sekarang ilmu-ilmunya dulu kalau mungkin belum ya, terutama teman-teman mahasiswa di Sobat Brawijaya. Ini juga menjadi ilmu yang sangat-sangat penting untuk dipelajari. Nah, kalau berbicara tentang perencanaan keuangan, kira-kira Pak, rate dari 1 sampai 10, seberapa penting perencanaan keuangan itu? Terutama perencanaan keuangan Islam ya. Baik, bagi seorang individu muslim, melihat dari urgensi hadis tersebut atau syarat untuk kita bisa melangkah di akhirat adalah bisa mempertanggungjawabkan, sehingga untuk bisa terhindar untuk memilah dan memilih mana yang boleh dan tidak boleh, halal dan haram, itu saya rasa 10 bagi seorang muslim jika ingin ke surga. Jika tidak ingin ke surga, alias sebaliknya ya tidak usah belajar. Iya, betul. Karena di sana ada pelajaran bagaimana konsumsi, bagaimana alokasi, bagaimana spending yang baik dan tidak. Karena jika mementingkan surga, maka saya rasa di angka 10 lah urgensinya.
Jadi memang sangat-sangat urgent untuk dipelajari. Nah, eh, jika kita melihat kondisi sekarang selama Ramadan dan juga berdasarkan pada prinsip-prinsip keuangan Islami gitu, atau perencanaan keuangan Islam, kira-kira transaksi apa saja sih Pak yang mungkin harus dihindari? Oke, Seperti itu. baik. Ini dia. Kemarin sedikit cerita ya. Ada kawan dari dosen juga bertanya tentang punya nggak channel bertukar dengan rupiah baru gitu. Saya sebutnya rupiah saja karena memang di mata uang yang kita pegang itu sudah berubah nama ya semenjak 2016, nanti bisa dicek. Sudah berubah nama, dua emisi terakhir yang dikeluarkan namanya rupiah, tidak lagi menggunakan istilah uang gitu ya. Walaupun nanti ada penjelasan apa beda mata uang dan uang ya di kelas kita bahas itu. Oke, menarik. Kemarin ada teman bertanya, kemudian saya tanyakan kepada saudara yang kebetulan juga bekerja di BI, ternyata emisi baru tidak lagi keluar gitu. Jadi mereka hanya mengeluarkan rupiah layak edar gitu. Jadi boleh bertukar tapi rupiah layak edar. Adapun yang terbaru, cetakan baru itu memang tidak didistribusikan karena memang tidak ada demand yang besar atau belum ada pergantian. Sehingga kenapa saya bahas itu? Karena itu rawan terjadi di momen Ramadan, apalagi tukar ya. Banyak video yang sudah membahas bagaimana ketika rupiah ditukar dengan rupiah harusnya sama, tapi Iya, fenomenanya tidak. Dan itu ketika rupiah ini dianalogikan dengan emas, maka di situ terjadi benda ribawi. Nah, itu mungkin harus dihindari. Kemudian yang kedua, transaksi-transaksi yang mungkin impulsif buying ya. iya, Jadi ketika Ramadan, saya rasa bukan perkara haram ya, tapi perkara yang mungkin bisa merusak kesakralan ibadah suci Ramadan, di mana seharusnya kita fokus ibadah, ini sibuk tawaf di mall. Kalau tawaf di mall, betul. scrolling mencari barang sampai berjam-jam. Nah, itu Iya, saya rasa perlu dihindari, walaupun bukan perkara yang wajib dihindari, tapi itu bisa mengurangi apa namanya keberkahan Ramadan. Saya rasa dua itu sih yang menjadi fokus penting ya. Atau satu hal yang saya sarankan, ketika Anda mendapat THR, direncanakan THR itu untuk belanja tahun depan. oh, Strateginya seperti itu mungkin ya, tipsnya yang saya tulis di buku juga. Jika Anda ingin memaksimalkan Ramadan, misalkan di Ramadan tahun ini punya dana, berarti belanjanya sebelum masuk Ramadan. Tapi kalau belum punya dana, ya sudah ditahan dulu aja, disimpan dulu saja, belikan saat selesai Ramadan. Atau karena apa? Pengalaman, pengamatan dan juga apa yang kemarin saya lakukan, ketika kita membeli di malam mendekati Idul Fitri, stok ukuran habis, hmm, warna habis. Jadi akhirnya kita membeli seadanya. Jadi jika kita hubungkan dengan expected utility theory, maka utilitasnya kurang nih. Nah, iya, lebih baik ketika Anda punya dana, sudah simpan saja untuk Ramadan depan. Produsen-produsen pakaian dan juga apapun itu, mereka sudah sangat siap bahkan sebelum Ramadan. Kalau bisa kita lihat sebelum Ramadan di beberapa apa bukan marketplace ya, di beberapa toko retail itu sudah sedia makanan, sudah iya, pakaian. Jadi tipsnya sebelum masuk Ramadan, jika ingin membeli pakaian untuk Lebaran, saya sarankan sebelum Ramadan itu stok sudah melimpah, ukuran ada, semua model ada, belilah di sana, simpan, kemudian Ramadan fokus ibadah, jangan sibuk mencari hal-hal yang saya rasa itu justru mengurangi. betul. Tipsnya Dan itu sih. mungkin memang fenomena tukar rupiah ya Pak ya, tukar rupiah ini menjadi rutinitas ya, entah itu di masyarakat perkotaan ataupun pedesaan itu sangat marak sekali, bahkan ya seperti yang disampaikan tadi ada unsur ribawinya seperti itu. Tapi akhir-akhir ini saya melihat kesadaran masyarakat sudah tinggi. Sudah tinggi ya Pak. Tapi Ah, di tahun kemarin itu masih banyak. masih banyak yang menukarkan uang tapi Ya. ada imbalannya. Misalnya tukarnya 1 juta, imbalannya 20.000. Misalkan biasanya banyak Pak di Oh, sini. berarti bukan 100.000 dapat 80.000 ya sekarang ya? Ya, kalau kalau di desa, khususnya di Pacitan ya Pak ya, karena saya asalnya Pacitan, itu seperti itu. Misalnya 1 juta, Oke, jasanya oke. 20.000 atau 50.000. Oke, oke. Menarik ya mengenai jasa. Seharusnya kalau ingin memang menukar jasa itu boleh disyariatkan, harusnya seperti ini. Misalkan ini, saya panggil Mas Abdul. Mas Abdul, minta tolong 1 juta ditukarkan ya. Nah, Ya, saya kasih jasanya segini. Nah, ini berarti keinginan dari saya. Tapi kalau sudah keinginannya si Mas Abdul untuk menukar kemudian menjual ke kita, berarti kan bukan jasa namanya ya, tapi ya, sudah transaksi yang mendekati atau bahkan bisa dikatakan itu riba. Tapi kalau memang saya meminta tolong secara personal dan baru ditukarkan dan ada komitmen nanti jasanya sekian, jasa ngantrinya sekian, berarti itu jasa. Tapi ketika
yang disampaikan tadi, apakah para penjual ini diminta? Kan tidak. Berarti kan Iya. jasanya tidak bisa dikatakan jasa dalam syar'i, tapi menurut umum mungkin itu jasa. Tapi kalau memang ingin menukarkan, ingin tidak riba ya minta tolong, kemudian jasanya diperjanjikan, antrinya berapa, seperti itu. Ya, jadi kalau bisa mungkin seperti itu dihindari dulu ya Pak Dihindari selama dulu. Ramadan ya, karena memang kita mencari keberkahannya juga seperti itu. Nah mungkin ini poin terakhir nih Pak, bagaimana karena tadi kita juga sudah berbincang gimana sih caranya memaksimalkan cuan seperti itu ya. Jadi kita juga sekarang berbincang juga mengenai tips mengelola keuangan secara bijak. Nah, gimana caranya kita agar tidak impulsif buying, kemudian tergoda dengan banyak diskon karena kalau Ramadan ini banyak flash sale nih. Kalau misalkan ke mall, Betul, karena betul, di betul. sebelah ada Matos ya Pak ya, Iya, itu kan sudah banyak poster-poster terpampang. Nah, mungkin ada tips tersendiri dari Pak Amin untuk oke, baik. mengontrol pengeluaran selama Ramadan. Oke, baik. Untuk pada level mengontrol pengeluaran saat Ramadan, saya rasa sepakat ya Pak Warren Buffett, kemudian para tokoh-tokoh seperti Mick Maloney dan beberapa orang yang saya pelajari, ternyata investasi yang paling penting bagi diri sendiri adalah pendidikan. Sehingga bagaimana Anda meliterasi, mengedukasi tentang hal ini, seni membelanjakan harta itu. Jadi bisa mengendalikan nafsu yang memang saya sendiri belum bisa ya. Jadi saya akui borosnya seseorang itu memang setiap orang ada borosnya maksudnya. Jadi setiap Betul. orang memang ada borosnya dan saya sendiri juga mengakui hal tersebut. Jadi ada sebuah buku yang menarik mengatakan supaya tidak merasa berdosa ketika Anda belanja baju satu maka sedekahkan, sumbangkanlah yang satu supaya tidak merasa bersalah. Tapi lagi-lagi jika ingin membeli baju saya sarankan mengikuti perintah ya Yohanes hudu zinatakum inda kulil masjid, artinya niatkan beli baju itu sekaligus untuk ibadah, sehingga ketika membeli yang terbaik maka terbaik untuk ibadah juga. Ketika kita membelinya hanya untuk pamerisasi, uploadisasi, ya saya rasa itu nanti akan kembali lagi belanja. Jadi untuk mengetahui hal tersebut maka pelajari dulu kenapa penting atau tidak, pertimbangkan. Bahkan ada Bapak Sabtu Hari ya dalam bukunya yang menginspirasi saya adalah 7 hari gitu ya. 7 hari tahan diri. Nah, jadi selama 7 hari ketika kita melihat barang, kita tahan selama 7 hari. Kita tahan selama 7 hari. Ketika itu penting, terpikir, kita cari pentingnya apa sih selama 7 hari. Itu juga saya tuliskan di dalam buku. Ketika kita merasa sudah 7 hari, kemudian masih memikirkan dan merasa itu penting, maka eksekusi. Tapi kalau setelah lewat 7 hari ternyata, oh ternyata saya hanya sekedar impulsif, hanya keinginan sesaat. Nah, itu menurut beliau itu juga efektif untuk diterapkan. Artinya bisa aplikasikan dalam hidup, bisa dicoba gitu kan. Ketika tidak berhasil ya sudah. Artinya kadang-kadang kita hanya terpikir beli, kemudian setelah kita beli, iya ya kenapa ya beli? Menyesal. Jadi supaya tidak menyesal dengan pembelian terutama di bulan Ramadan, mungkin bisa diterapkan. Pak, tapi kan flash sale. Nah, kalau tipsnya memang kita sudah tahu ada flash sale, ada momen tanggal kembar, ya pikirkan mana yang butuh, mana yang tidak, siapkan dananya, pastikan ada dananya, jangan gunakan pay letter, jangan gunakan utang, apalagi di Ramadan. Itu pertimbangan ketika memang nanti, oh saya ingin barang ini, nanti di momen diskon, nah itu berarti strategi, dan itu pun perlu edukasi, perlu pengetahuan. Seperti halnya saya ketika ingin belanja ya sudahlah, misalkan satu barang merek X gitu ya, oke saya perlu ini, keluarga sudah butuh, 7 hari sudah lewat, nah, kita tunggu momennya. Jadi setelah 7 hari, momen bulan berikutnya pasti terjadi, ya sudah beli. Jadi sarannya untuk menyeimbangkan, dan jangan lupa Rasulullah di bulan Ramadan ini sangat dermawan gitu ya. Jadi jangan sampai melewatkan momen tersebut. Misalkan mahasiswa tidak mampu, ya berarti ini masih ada sisa hari, ya 500 lah per hari. Di Shopee ada, di merek-merek lain ada tuh murah, 200 bisa, 500 bisa. Kalau bisa per hari menyiasati ya supaya nanti tidak terlewat, malam melalui konter kita dilipat gandakan, sehingga perlu. Jadi itu yang saya bisa sharing. Dan sedikit mengenai THR, saya juga THR ini rencana memberikan ponakan-ponakan gitu ya, bukan lagi rupiah tapi emas, Masya sekaligus Allah. mengedukasi. Jadi dilatih untuk nabung gitu untuk masa depan, dan juga untuk strategi untuk Ramadan tahun depan. Barangkali bisa dianggarkan berapa saya harus mengeluarkan donasi selama Ramadan per hari, kalau bisa antar Ramadan meningkat gitu. Jadi
misalkan sekarang 1.000 per hari, kalau tidak mampu ya 500 per hari, sambil mencari momen di mana ketemu Lailatul Qadar gitu kan. Jadi alhamdulillah Ramadan ini 2 kali lipat lebih besar dibanding bulan-bulan biasanya. Artinya seperti itu, target-target tertentu saya rasa perlu ditargetkan ya, minimal niat lah ya, walaupun belum terlaksana sudah dapat pahalanya. Minimal niat. Dan mungkin saya izin menambahkan ya Pak ya. Boleh. Mungkin untuk Sobat Brawijaya juga jangan lupa untuk membuat list pengeluaran apa saja sih. Jadi kita bisa tracking pengeluarannya itu selama Ramadan ini sudah habis berapa gitu. Atau mungkin juga membuat financial planner selama sebelum bulan Ramadan seperti itu ya. Dan selama di Betul. bulan Ramadan nanti ya betul Membandingkan antara membandingkan. Ramadan ini lebih besar nggak dibanding bulan lainnya. Oh ya, tambahan juga, semenjak saya belajar pengantar akuntansi lah ya, terlebih tepatnya saat mahasiswa, semenjak itu pula lah saya memiliki catatan pengeluaran tiap bulan per harinya. Dari zaman ditulis tangan sampai muncul aplikasi tidak hanya mencatat di Excel. Oh ya, Excel sekarang Doc. sudah digitalisasi ya dulu Pak ya. dulu Excelnya di HP, kemudian semenjak aja Google Docs, akhirnya pindah ke Google Docs. Tapi sekarang tidak lagi pengeluaran, yang menghitung berapa yang harus kena zakat. Iya betul. Jadi memang harus ada strategi-strategi khusus dan juga tadi ada tipsnya juga kita harus memprioritaskan kebutuhan terlebih dahulu daripada keinginan. Jadi dipastikan bahwa teman-teman Sobat Brawijaya itu memang butuh. Jadi tadi ditahan dulu selama 7 hari baru kalau memang masih membutuhkan baru dieksekusi. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast nih Pak ya. Dan ternyata setelah berbincang dengan Pak Amin, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Ramadan ini tidak hanya sekadar sebuah ibadah saja gitu, tapi juga ada dampak besar di dalamnya, baik itu di sektor ekonomi maupun di sektor keuangan lainnya gitu. Dan kita juga menjadi mengetahui ternyata konsumsi itu juga semakin meningkat. Bisnis apa saja yang kemungkinan potensial di bulan Ramadan maupun di tahun-tahun berikutnya. Kemudian kita juga belajar bagaimana sih caranya kita bisa mengelola keuangan secara lebih bijak seperti itu. Dan intinya menurut saya Ramadan ini tuh harus menjadi ajang kita untuk refleksi diri. Jadi bisa lebih memperbaiki diri dalam segi ibadah, berperilaku maupun ucapan sehari-hari seperti itu. Dan itu tadi ya, jangan lupa untuk membedakan kebutuhan dan juga keinginan. Dahulukan dulu kebutuhannya. Nah mungkin itu rangkuman dari podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Amin sudah sharing bersama kami. Dan semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariah. Dan Sobat Brawijaya setelah belajar secara teorinya, jangan lupa untuk diimplementasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar tidak ketinggalan nih episode-episode seru selanjutnya. Dan pastinya nanti juga menghadirkan narasumber lainnya juga. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Ika Saputri Ningsih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.